Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 6, kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Konservasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani, SPD, MSc. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 6 poin materi, yaitu yang pertama, pengertian deforestasi atau pengundulan hutan. Yang kedua, penyebab deforestasi. Yang ketiga, dampak deforestasi. Yang keempat, upaya pemerintah dalam mengatasi deforestasi. Yang kelima, saran dalam mengatasi deforestasi. Dan yang keenam, analisis terhadap iptek. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Apriliana Lauren Making dengan NIM 21224113004. Selanjutnya ada Selvie Nubatonis dengan NIM 21224113018. Selanjutnya ada Suryanti Lukman dengan NIM 23224129115. Selanjutnya ada Paulina Patibebe dengan NIM 222412478. Berikutnya ada Onjiriana Tai dengan NIM 212411290. Berikutnya ada Maria Oktaviani Semu dengan NIM 21224111310. Dan yang terakhir ada Natalia Adela Bere dengan NIM 212411299. Yang pertama adalah pengertian deforestasi. Deforestasi merupakan peristiwa hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain. Potensi-potensi deforestasi terjadi pada hutan yang berada di areal dengan intensitas tinggi atau berbatasan langsung dengan kegiatan manusia. Deforestasi dapat diartikan secara kuantitatif, yaitu pengurangan tutupan tajuk pohon menjadi kurang dari ambang minimum sebesar 10% untuk jangka panjang dengan tinggi pohon minimum 5 meter pada areal seluas minimum 0,5 hektar. Secara sederhana, deforestasi juga didefinisikan sebagai perubahan tutupan suatu wilayah dari kehutanan menjadi tidak kehutanan, dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan, vegetasi pohon dengan keterapan tertentu menjadi bukan hutan, bukan vegetasi pohon, atau bahkan tidak bervegetasi. Penyebab deforestasi atau penggundulan hutan. Penyebab-penyebab deforestasi yaitu tutupan lahan atau pengurangan secara kuantitatif, sangat berhubungan erat dengan aktivitas manusia atau adanya gangguan alam. Di antara bentuk yang sering terjadi yaitu pembukaan area lahan kehutanan yang dikonversi untuk lahan pertanian,
pengembalaan, transmigrasi, dan sebagainya. Beberapa penyebab deforestasi yang dijumpai Indonesia antara lain yaitu: yang pertama, kebakaran. Kebakaran hutan membuat angka deforestasi menjadi semakin parah. Lahan yang disebabkan oleh kegiatan konversi lainnya. Kerugian akibat kebakaran hutan juga berpotensi menghilangkan plasma lahan perkebunan. Pembukaan lahan perkebunan seperti kelapa sawit secara ekologis berdampak langsung terhadap angka penyusutan hutan. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor dominan penyebab kehilangan tutupan dan lahan hutan di Indonesia. Ini disebabkan karena perkebunan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya umumnya metode, yaitu pengalihan fungsi lahan hutan dan pengalihan fungsi lahan perkebunan. Yang ketiga, perambahan hutan untuk memenuhi keinginan manusia. Salah satu penyebab deforestasi adalah adanya perambahan hutan. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan yaitu faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat sekitar tentang dampak buruk perambahan, adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawasan hutan, adanya sanksi hukum. Yang keempat, program transmigrasi. Kawasan pemukiman transmigrasi terus bertambah dan akan terus berkembang, yang membutuhkan areal untuk mewadahi aktivitas tersebut. Di satu sisi telah terjadi perubahan tutupan lahan hutan, ketutupan lahan non-hutan, khususnya kawasan hutan yang bersentuhan langsung dengan kawasan pemukiman transmigrasi. Yang kelima, pertambangan dan pengeboran sumber daya alam. Kegiatan pertambangan dan pengeboran minyak menyebabkan adanya bekas pertambangan di kawasan hutan yang kondisi sudah berlubang-lubang. Peristiwa deforestasi pada tahun 1996 sampai tahun 2000 mencapai 3,51 juta per tahun yang diakibatkan oleh akibat kebakaran hutan. Yang kedua, 2015, 2% atau 53 juta meter kubik kebutuhan kayu dihasilkan dari aktivitas land clearing atau penyiapan lahan pembangunan areal perkebunan kayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga tentang dampak deforestasi. Deforestasi membutuhkan dampak yang sangat serius, baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kondisi tidak terkendali dengan terjadi setiap tahun. Penebangan merusak, pembakaran lahan seperti perkebunan, pertambangan bahan bakar. Selanjutnya, pembangunan wilayah merupakan beberapa faktor deforestasi. Karena perubahan tersebut menyebabkan ganggunya suatu bencana alam. Konversi hutan, penurunan kualitas lingkungan, dan akan menimbulkan bencana alam. Yang kedua, kepunaan flora. Air berfungsi sebagai lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Cadangan karbon dioksida lebih yang ada di udara dan mengkonversikannya melalui proses sintesis yang dapat menyimpan karbon lebih dari 200 ton. Yang keempat yaitu terganggunya siklus air. Hutan yang hilang akan menyebabkan berkurangnya penguapan oleh pohon kondisi
dan cuaca yang berubah menjadi karena curah hujan akan berkurang. Upaya pemerintah dalam deforestasi. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpi, komitmen untuk melakukan pemberantasan ilegal dan juga melakukan rehabilitasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang diharapkan tahun 2008 akan dihutan kembali areal seluas 3 juta hektar. Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah diantara lain: 1. Mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tata guna tanah. 2. Tahun 1999 tentang ketentuan lingkungan hidup. Republik Indonesia 1986 tentang analisis mengenai pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan dengan tujuan A. Pencemaran, B. Mengawasi bahan berbahaya dan beracun, C. Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan, mencanangkan gerakan menanam 1 juta pohon. Jeda pembangunan hutan atau logging adalah suatu metode pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktivitas penebangan kayu sampai kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa yang diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh beberapa lama waktu mencapai kondisi tersebut. Sebagai langkah awal dalam pencegahan kerusakan hutan nasional, metode ini dapat dilaksanakan oleh sebagai pihak. Bentuknya dapat berupa reformasi hutan yang dilaksanakan oleh pihak sebagai bentuk partisipasi pemerintah, privat, dan masyarakat dalam melindungi sebagai semua pihak antara lainnya. 1. Pemerintah memberikan manfaat beberapa jangka waktu dalam melakukan restrukturisasi dan olahan kayu, pengawasan ilegal logging, privat atau investasi dengan meningkatkan harga kayu di pasaran, meningkatkan dan hutan tanamannya sendiri. 3. Masyarakat hutan di sekeliling lingkungan tinggal dapat terhindar dari akibat kerusakan hutan. Selanjutnya, saran dalam mengatasi deforestasi dengan sistem tebang pilih. Metode tebang pilih dilakukan pada hutan alam
tak seumur sebagai salah satu sistem pengolahan hutan. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan. Penanaman kembali kawasan hutan, sedangkan penghijauan pada kawasan non-hutan. Yang ketiga, pembentukan REDD+ adalah sebuah pengadaan kepada konservasi lahan hutan. Yang keempat, pengawasan hutan. Pengawasan dapat dilakukan secara dengan aparat yang berwenang. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu manusia mengatasi deforestasi. Solusi berbasis teknologi seperti fotografi drone, sensor jarak jauh, dan citra satelit membantu perlindungan hutan berharga yang masih berdiri. Dengan menganalisisnya, para panglat konservasi dapat memantau perubahan lahan dari waktu ke waktu sehingga dapat mengidentifikasi deforestasi sehingga mereka dapat melakukan intervensi untuk entitas yang ingin melacak dan mencegah deforestasi. Dihadapkan pada data tidak terstruktur dalam berjumlah besar dan terus bertambah yang secara praktis terus tidak memungkinkan dikelola. Untuk mengubah volume data dari hambatan menjadi lebih unggul, perusahaan seperti IBM menggunakan kecerdasan buatan berbasis cloud dan platform pembelajaran musim untuk memproses citra satelit dengan cepat dan efisien. Beberapa inovasi yang menjanjikan untuk meningkatkan pemantauan hutan melibatkan kecerdasan bantuan dan teknologi terkait seperti pembelajaran mendalam dan pembelajaran mesin dapat meningkatkan bantuan hutan, membantu menjadikan data hutan lebih Anda mempercepat prosesnya menganalisis data secara eksponensial dan meningkatkan kapasitas lokal dalam pemantauan hutan. Beberapa inovasi memerlukan upaya untuk memprediksi di mana deforestasi akan terjadi dengan menggunakan berbasis cloud, bukan hanya citra satelit. Rainforest Connection misalnya mengatasi deforestasi ilegal secara real time dengan sistem pemantauan akuiti yang menggunakan telepon seluler yang ditempatkan secara strategis di seluruh hutan hujan untuk mendeteksi setiap gergaji mesin. Ambil contoh dengan sistem yang drone, upaya penanaman pohon dan memulihkan penghijauan di wilayah deforestasi.